Siapa sebenarnya aku ini? Di sebuah apartemen super mewah, tepatnya di ruang pribadi Randall Robinson. Tuan John Rick, tolong pastikan semua rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Ujar Randall Robinson yang saat ini sedang melakukan panggilan telepon dengan pucuk pimpinan tentara bayaran yang bermarkas di Afrika, Dr. John Rick. Jangan khawatir, Tuan Randall Robinson. Misi kali ini dipimpin langsung oleh komandan pertama kami yang belum pernah gagal dalam mengeksekusi targetnya. Apalagi dia juga didampingi oleh komandan ketiga yang juga merupakan orang terbaik kami. Sahut John Rick. Jika kamu bisa menyelesaikan misi kali ini, aku sudah mempersiapkan beberapa misi lagi dengan uang jasa yang lebih besar lagi. Tukas Randall Robinson. Terima kasih Tuan Randall Robinson. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Sahut John Rick percaya diri. Sepertinya John Rick sudah mulai lupa dengan kegagalan misi yang diberikan oleh Woodolph kepadanya. Misi untuk melenyapkan Brian dan Sean yang benar-benar telah gagal total. Oh ya, Tuan Randall Robinson. Kamu belum memberikan jawaban atas tawaran aku tempo hari. Ucap John Rick tiba-tiba. Tawaran tentang apa, Tuan John Rick? Tanya Randall Robinson yang ternyata memang sudah benar-benar melupakan tawaran John Rick. Waktu itu aku menawarkan pil ajaib kepada kamu yang bisa kamu gunakan saat keadaan darurat. Pil itu bisa menaikkan tenaga seseorang secara instan hanya dalam waktu beberapa menit setelah dia meminum pil tersebut. Sahut John Rick sengaja ingin mengingatkan Randall Robinson. Oh, tawaran yang itu. Aku masih bingung untuk apa aku membeli pil seperti itu. Aku merasa pil itu tidak ada gunanya bagiku Tuan John Rick. Tukas Randall Robinson. Coba kamu pikirkan sekali lagi Tuan Robinson. Dengan memiliki pil ajaib itu, kamu akan bisa melindungi diri kamu sendiri saat kamu dalam keadaan darurat, di mana semua pengawal kamu sudah tewas atau sudah dilumpuhkan oleh lawan. Sahut John Rick masih berusaha untuk mempengaruhi pikiran Randall Robinson agar mau membeli pil ajaib miliknya. Aku yakin sekali orang seperti kamu sangat tidak mungkin jika sampai tidak memiliki musuh. Pil itu bisa jadi senjata pamungkas bagi kamu Tuan Robinson. Sambung John Rick lagi. Sepertinya benar juga apa yang baru saja diucapkan oleh Dr. John Rick. Aku memang harus memiliki pelindung diri yang tidak akan terfikirkan oleh musuh-musuhku dan bisa aku gunakan di saat aku benar-benar terdesak. Gumam Randall Robinson dalam hati. Tapi, bukankah kamu pernah bilang jika pil ajaib milik kamu itu memiliki efek samping yang cukup mengerikan? Sahut Randall Robinson, tampak mulai agak tertarik. Efek negatif itu baru akan muncul jika kamu terlambat meminum obat penawarnya, Tuan Robinson. Percayalah, kamu pasti akan membutuhkan pil ajaib ini suatu saat nanti. Tukas John Rick dari seberang telepon, laksana seorang tenaga marketing yang sudah benar-benar handal. Randall Robinson terdiam sesaat seolah sedang mempertimbangkan untung ruginya jika dia membeli pil ajaib dari Dr. John Rick tersebut. Dia mencoba untuk mengingat kembali video yang dikirimkan oleh John Rick yang memperlihatkan kehebatan dari beberapa orang yang telah meminum pil ajaib tersebut. Baiklah, aku beli 5 butir lengkap dengan pil penawarnya. Ucap Randall Robinson akhirnya. Hah, hah, hah. Terima kasih Tuan Randall Robinson. Ternyata kamu memang benar-benar pebisnis papan atas. Selalu bisa menangkap peluang yang akan sangat berguna bagi kamu di masa depan. Sahut John Rick terdengar sangat bersemangat. Senja mulai menjelang saat Chad terlihat berjalan dengan lesu masuk ke dalam rumah sang kakek. Maafkan aku karena tidak bisa melindungi kakek. Gumam Chad sambil duduk di depan bambu yang berada di ruang tamu. Chad mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ruang tamu dan dia hanya melihat sunyi yang menggelayut di setiap sisi dinding ruang tamu. Bayangan tubuh sang kakek dengan leher bersimbah darah yang mulai mengering melintas sekilas dalam benak Chad. Andai saja waktu itu tidak ada badai besar di laut, pasti aku akan bisa tiba di sini lebih cepat dan bisa melindungi kakek dari para penjahat itu. Gumam Chad dengan pikiran yang mulai melayang kemana-mana. Brak!
Tanpa sadar Chad memukulkan kepalan tangannya ke atas dipan tempat dia duduk dengan cukup keras. Tuk! Telinga Chad yang sudah sangat terlatih segera menangkap bunyi lemah yang berasal dari sebuah benda yang terjatuh tepat di bawah bagian dipan yang baru saja dia pukul tanpa sengaja. Chad bergegas turun dari dipan dan kemudian berjongkok sambil tangannya meraih benda kecil yang terlihat sedikit berkilau di bawah dipan. Sebuah kunci? Mengapa kakek sampai menyimpan kunci di bawah dipan seperti ini? Gumam Chad dengan dahi tampak mengerut. Kunci? Mengapa aku bisa melupakan kotak kayu itu? Dasar ceroboh! Ucap Chad sambil memaki dirinya sendiri. Chad segera berdiri dan berjalan ke arah meja berukuran sedang yang terletak tepat di tengah ruang tamu, di mana dia tadi meletakkan kotak kayu hitam yang berukuran kecil tersebut. Sambil mendudukan pantatnya di kursi, Chad menjulurkan tangannya untuk meraih kotak kayu hitam dari atas meja. Semoga saja aku benar-benar bisa membuka kotak hitam ini dengan menggunakan kunci ini. Gumam Chad. Saat sedang berjalan menuju pulang tadi, Chad memang sudah terfikir untuk mencari kunci kotak kayu hitam tersebut di rumah sang kakek. Chad bahkan berniat untuk menghancurkan kotak kayu itu jika dia sampai tidak bisa menemukan kuncinya. Dengan perlahan dan hati-hati, Chad memasukkan anak kunci yang dipegangnya ke dalam lubang kecil yang ada di kotak kayu hitam tersebut. Klik! Terdengar bunyi yang mengiringi terbukanya tutup kotak kayu hitam tersebut saat Chad memutar anak kunci yang dipegangnya. Chad langsung membuka tutup kotak kecil tersebut lebar-lebar. Apa ini? Gumam Chad sambil mengambil sebuah lipatan kertas dari dalam kotak kayu tersebut. Dengan tangan terlihat sedikit gemetar, Chad membuka lipatan kertas tersebut. Kosong. Mengapa tidak ada tulisannya sama sekali? Gumam Chad. Dengan ekspresi wajah sedikit kecewa, Chad kembali melipat kertas itu dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping kotak kayu hitam tersebut. Mata Chad kembali memandang ke dalam kotak. Kartu hitam? Gumam Chad sambil mengambil selembar kartu berwarna hitam seukuran dengan kartu kredit. Apa kartu ini ada uangnya? Sepertinya aku harus mengeceknya saat aku pergi ke kota. Siapa tahu ini adalah uang tabungan kakek seumur hidup. Batin Chad sambil meletakkan kartu hitam yang di atasnya tertera 3 jenis logo dari lembaga keuangan ternama itu di atas lipatan kertas di atas meja. Chad kembali melihat ke dalam kotak kayu hitam. Tangan Chad terlihat mengambil satu-satunya benda yang tersisa dari dalam kotak kayu hitam tersebut. Dengan teliti Chad mengamati benda terakhir yang ada di dalam kotak itu. Benda tersebut ternyata sebuah kalung yang terbuat dari tali berwarna hitam dan memiliki bandul sebuah liontin berupa emas putih berbentuk persegi panjang dan besarnya hanya seukuran sepertiga dari bungkus korek api. Richard Walsh? Bukankah ini namaku? Gumam Chad saat dia membaca ukiran indah berupa huruf-huruf yang terpahat pada liontin emas putih yang sedang dia genggam tersebut. Angka-angka apa ini? Batin Chad saat dia membalik liontin tersebut dan menemukan pahatan angka-angka acak sebanyak 10 buah. Black Scorpion! Mata Chad langsung terbelalak saat dia melihat ukiran kecil dengan gambar scorpion berwarna hitam tepat di bawah deretan angka-angka acak tersebut. Apa hubungan Black Scorpion dengan aku? Gumam Chad yang batinnya sedang dipenuhi dengan rasa penasaran bercampur bingung dan tentu saja penuh tanda tanya. Tanpa sadar Chad langsung saja memakai kalung tersebut. Tangan Chad segera meraih lipatan kertas dan kartu hitam dari atas meja dan memasukkan kedua benda tersebut ke dalam dompet. Sebenarnya aku ini siapa, kek? Apa aku bukan cucu kandung kakek? Mengapa kakek tidak pernah sekalipun bercerita kepada aku tentang Black Scorpion? Batin Chad terus saja berkecamuk dengan berbagai macam pertanyaan yang tidak mungkin lagi bisa dia tanyakan kepada kakeknya yang telah tewas beberapa jam yang lalu. Kematian sang kakek benar-benar meninggalkan banyak misteri bagi Chad yang sejak kecil hanya tahu jika kedua orang tuanya sudah meninggal seperti yang selama ini diberitahukan oleh sang kakek kepadanya.
Tidak ada gunanya aku berlama-lama berada di rumah ini. Satu-satunya orang yang ingin aku temui, sudah pergi untuk selamanya. Gumam Chad sambil berdiri, mengambil tas lusuh berisi pakaian yang bahkan belum sempat dia buka dan berjalan keluar dari dalam rumah dengan langkah lebar. Sesampai di luar rumah, Chad segera berlari kencang menuruni lereng gunung. Dia berniat untuk bertemu lebih dulu dengan pamannya untuk menitipkan rumah dan ladang milik kakeknya, sekalian untuk berpamitan. Tidak sampai 5 menit, Chad sudah sampai di rumah kepala kampung dan langsung mengemukakan niatnya. Chad tidak mengatakan terus terang kepada sang paman jika tujuan utamanya pergi meninggalkan rumah sang kakek adalah karena terkait dengan Black Scorpion. Dia hanya mengatakan jika dirinya ingin melanjutkan kuliahnya sambil bekerja di kota. Nanti paman akan suruh orang untuk merawat ladang dan rumah kakek kamu. Jika kuliah kamu sedang libur, pulanglah. Tengok makam kakek kamu. Ujar sang paman setelah Chad selesai mengatakan maksudnya. Terima kasih paman. Maaf jika kedatangan aku kemari malah jadi merepotkan paman. Sahut Chad. Setelah berpamitan dengan sang paman, Chad bergegas pergi meninggalkan rumah sang paman menuju ke pintu gerbang kampung halamannya. Setelah merasa cukup jauh dari kampungnya, Chad segera mengerahkan ilmu lari cepatnya. Setelah berlari sekitar 45 menit, Chad tiba di sebuah desa nelayan di mana dia menitipkan perahu kecilnya pada seorang nelayan. Setelah memberi uang lelah sekedarnya kepada nelayan baik hati yang mau menjaga perahunya, Chad segera kembali berlayar dengan perahu kecilnya menuju samudera luas. Tujuan utama Chad saat ini adalah pergi ke kota Rowdy East untuk menemui kakak angkatnya dan juga saudara seperguruan dia, Scott Collins. Aku tidak memiliki pil penawar khusus seperti yang dimiliki oleh orang yang memberi kamu pil yang dia katakan sebagai pil pembangkit tenaga tersebut. Sahut Brian. Ekspresi wajah Darren langsung berubah muram. Semangatnya yang tadi begitu menggebu-gebu seperti hilang begitu saja setelah dia mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Brian. Brian tampak tersenyum kecil saat dia tanpa sengaja melihat ekspresi muka Darren. Sepertinya aku memang harus ikut mati menyusul Yora Beast dan juga semua temanku yang lain. Gumam Darren, pasrah. Aku memang tidak akan memberi kamu pil penawar Darren. Tetapi aku bisa menghilangkan efek samping dari pil tersebut. Sambung Brian. Semangat Darren tampak kembali lagi setelah dia mendengar ucapan Brian barusan. Dengan penuh perhatian Darren langsung fokus mendengarkan apa yang selanjutnya akan dikatakan oleh Brian. Aku bisa mengeluarkan racun pil yang saat ini sedang memaksa tubuh kamu untuk terus memproduksi hormon tertentu yang membuat kamu akan merasa semakin bertenaga dan tidak merasakan sakit meski ada orang yang menghajar tubuh kamu. Racun itu pula yang telah menyebabkan metabolisme tubuh kamu semakin cepat saat ini. Sambung Brian tanpa terdengar ragu sama sekali. Kah, kamu serius? Tanya Darren berusaha memastikan jika apa yang baru saja diucapkan oleh Brian itu bukan omong kosong. Aku tidak pernah bermain-main jika masalahnya sudah terkait dengan racun. Bukankah tadi aku juga sudah bilang jika aku tidak akan membiarkan kamu mati? Sahut Brian. Kalau kamu benar-benar bisa menghilangkan efek negatif pil pembangkit tenaga, aku akan bersumpah untuk setia kepada kamu, seumur hidup akan menjadi anak buah kamu selama kamu menginginkannya. Tukas Darren. Bagus Darren, itulah yang ingin aku dengar dari mulut kamu. Bahkan sebelum aku minta kamu sudah mengucapkannya terlebih dahulu. Sahut Brian. Kamu tadi bilang jika kamu tidak ingin melihat aku mati. Jadi aku berpikir jika kamu pasti berniat untuk memanfaatkan tenaga aku. Makanya aku langsung berbicara seperti itu. Apalagi aku masih punya satu hutang perjanjian karena aku telah kamu kalahkan. Ujar Darren yang ternyata sangat jeli melihat situasi. Hei, hei, hei. Lupakan saja perjanjian konyol itu. Kalau tadi aku mau berbuat curang, sekarang kamu tidak mungkin untuk bisa berdiri dan berbincang seperti ini. Ucap Brian. Aku akan melakukan terapi untuk mengeluarkan racun dari dalam kamu setelah acara perayaan di kastil selesai. Dan selama kamu menunggu, Derek Lynn dan anak buahnya yang akan mengurus kamu.
Sambung Brian sambil menoleh ke arah Derek Lin yang saat ini sudah berdiri di samping Brian dan Scott. Derek, tolong kamu atur tempat tinggal untuk Darren. Akan lebih baik jika Darren bisa berbaur dengan para pengawal agar mereka bisa saling mengenal. Lanjut Brian. Siap Tuan Muda? Sahut Derek Lin tegas. Setelah membereskan semua sisa-sisa kekacauan ini, aku akan langsung membawa Darren ke markas para pengawal grup Alexander. Aku tadi sudah memberi perintah kepada 10 orang pengawal level terendah untuk datang kemari guna membantu membersihkan area sekitar hutan ini. Sambung Derek Lin. Darren, tolong kamu ikuti apapun yang diminta oleh Derek Lin. Mulai hari ini kamu adalah anak buah dia, meski tidak secara resmi. Sampai bertemu 4 hari lagi. Ujar Brian. Baik Tuan. Sahut Darren. Apa makanan favorit kamu hingga tubuh kamu bisa setinggi ini, Darren? Tanya Scott iseng. Aku suka makan daging orang yang suka terlalu banyak tanya untuk hal yang tidak penting. Sahut Darren langsung terlihat kesal. Tidak ada yang tahu jika sebenarnya Darren tidak begitu menyukai ukuran tubuhnya yang kelewat tinggi tersebut. Hei! Masa baru ditanya begitu saja langsung kesal? Aku kan cuma bercanda, Darren. Tukas Scott sambil berkekeh. Darren terlihat cuma terdiam dengan wajah datar, sama sekali tidak menganggap lucu apa yang baru saja diucapkan oleh Scott tersebut. Brian dan Scott terlihat lebih dulu meninggalkan area hutan. Begitu mereka berdua keluar dari hutan dan masuk ke dalam mobilnya, Brian langsung menggeber mobil yang dia kendarai agar melaju kencang menuju ke arah mansion. Hari sudah mulai gelap saat mobil yang ditumpangi oleh Brian dan Scott memasuki halaman mansion tempat kediaman Edward. Bab ke-469. Siapa